Seperti di awal di video sebelumnya, Didi menjanjikan bakal membuat video tutorial atau petunjuk teknis melamar pekerjaan EPS Topik UBT Umum Sektor Perikanan Program Penempatan Pemerintah G2G ke Korea Selatan. Seperti apa videonya? Jangan di-skip, jangan dilewatkan, tetap stay tune dan subscribe cari di channel bersama saya Didi Dermayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi bersama saya Didi Dermayu di Cari di Channel. Ya teman-teman, karena besok mau ada pembukaan pendaftaran ujian EPS Topik Perikanan G2G Korea Selatan, jadi banyak yang harap-harap cemas ya, karena kuotanya cuma 2.200 tapi peminatnya dengar-dengar sih lebih dari 10.000 bahkan mencapai 14.000 ya. Kita banyak-banyak bersaing dan banyak-banyak belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin ya. Yang gagal dari manufaktur juga kemungkinan banyak masuk ke ujian phishing kali ini. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan video ini, yaitu petunjuk teknis melamar pekerjaan EPS Topik UBT Umum Sektor Perikanan Program Penempatan Pemerintah G2G ke Korea Selatan ya. Dan di layar kaca Anda sudah bisa dilihat yaitu logo Kemen P2MI ya, yaitu ada pendaftaran akun. Nih di sini tahap pertama pendaftaran akun. Yang perlu teman-teman lakukan, yang perlu kamu lakukan, masuk ke dalam website siskop2mi.go.id, kemudian klik daftar. Di situ di pojok kanan atas ya, atau di pojok kiri atas, yang jelas di situ ada klik tulisan daftar ya. Tergantung dari mana teman-teman melihatnya. Tapi kalau dari saya kanan atas ya. Kemudian di bawahnya ada isi data diri dengan lengkap dan benar. Kemudian klik daftar. Di sini membuat akun ya. Jadi nomor NIK KTP, terus juga biodata teman-teman dimasukkan, terus klik daftar. Lalu kemudian jika muncul kotak hijau seperti di gambar, maka data teman-teman, data Anda, data kamu berhasil disimpan. Dan jangan langsung di skip, cek kotak masuk di spam email teman-teman. Cantumkan pada saat melakukan, yang dicantumkan pada saat melakukan pendaftaran, maksudnya seperti itu. Dan lakukan aktivasi melalui email tersebut dengan mengklik link yang tersedia pada email teman-teman semuanya. Jika muncul tanda gambar seperti ini, maka itu tandanya berhasil. Dan setelah login, setelah itu teman-teman lakukan hal yang kedua, yaitu login dan isi data diri, masuk ke dalam websitenya Cisco P2MI, kemudian klik login, pilih PMI, kemudian ini login di sudut kanan atas ya. Pilih PMI, kemudian masukkan user ya, menggunakan nick atau email, serta masukkan password yang kemudian klik masuk yang tadi dibuat ya, yang dibuat tadi. Nah, klik PMI. Di sini sudah ada keterangan, ada username-nya. Jadi untuk PMI biasanya nomor NIK atau kalau sudah berhasil email biasanya emailnya masuk. Nah, baru di sini masukkan kata sandi yang dibuat tadi ya di awal, klik masuk. Nah, setelah teman-teman login berhasil masuk, jika teman-teman berhasil login akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu teman-teman wajib melengkapi data diri. Klik profil saya di situ, lalu klik biodata dan CV. Nah, di sini yang ditandai dengan kotak merah ya, isi data diri dan data orang tua dan data domisili dalam profil PMI, klik edit, lalu isi semua data, jika sudah benar klik simpan. Nih di tanda merah ini klik edit ya, jadi di situ diedit. Nah, yang pertama data diri dulu. Setelah data diri dilengkapi, pastikan namanya benar. Kalau 2 suku kata ya nicknya benar juga, semuanya harus benar. Jangan sampai terburu-buru mengerjakannya, harus dengan teliti ya. Di sini ada kewarganegaraan juga, kota, alamat. Jadi alamat itu meliputi jalan, biasanya nomor rumah juga tersedia. Nah, ketika sudah pasti ini benar, klik masukkan ini, diklik yang paling bawah tombol biru ini diklik ya. Nah, jika domisilinya sama dengan KTP, klik sinkronkan saja. Di sini ada tombol sinkronnya. Nah, setelah itu langkah yang keempat adalah menu lowongan pada dashboard Cisco P2MI. Klik menu yang seperti di kotak merah ini ya, klik lowongan, baru setelah itu memilih kode negara. Jadi ada negara Korea Selatan, ada negara lainnya juga tentunya ya. Nah, baru setelah Korea Selatan, di sini akan terlihat ada pilihan UBT Umum Sektor Perikanan. Jika sudah menemukan lowongan tersebut, kemudian teman-teman klik tombol lamar untuk proses selanjutnya. Nah, di sini masih tersedia nih. Kalau yang lain tidak tersedia atau yang hanya tombolnya kuning dia, bisa diklik juga ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini tersedia, baru diklik ya. Setelah diklik teman-teman baru akan diunggah buku tabungan. Langkah yang kelima ini, mohon maaf. Jika sudah klik tombol lamar, maka muncul di notifikasi seperti berikut. Maka calon pekerja migran Indonesia harus menggunakan buku tabungan rekening pribadi untuk menjadi perhatian. Untuk menjadi perhatian, ini cepet banget, bentar.
Ya, untuk menjadi perhatian, calon pekerja migran Indonesia harus mengunggah buku tabungan rekening atas nama pribadi, klik link upload dokumen rekening, oke. Nah, di sini, ini yang di tanda merah, terus isi dengan cermat dan teliti di dokumen rekening. Nah, di sini diisi semua, pastikan lengkap ya dan tidak ada kesalahan dan atas nama pribadi teman-teman, jangan sampai punya orang lain kita sending nanti akan bermasalah juga. Setelah itu baru klik browser, browser maksudnya di sini mencari scanan buku tabungan yang sudah scan di file kita. Jika sudah berhasil dimasukkan filenya, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu baru lanjut ke halaman berikutnya yaitu, eee, apa tadi, pembuatan kode billing ya. Klik menu lowongan pada menu dashboard, balik lagi ke awal. Nah, di sini pilih negara Korea Selatan, pilih sektor yang mau dituju, UBT umum sektor perikanan jika sudah menemukan lowongan tersebut. Kemudian klik tombol lamar, kemudian proses selanjutnya klik lamar. Nah, calon pekerja migran Indonesia diarahkan masuk ke pengajuan pembayaran ujian. Untuk membayar CPNI harus mendapatkan kode billing terlebih dahulu dengan cara klik tombol, kode billing di sini ya, yang ditandai dengan kotak merah dan ada garis merah juga. Setelah itu akan muncul konfirmasi ajukan kode billing. Nah, di sini teman-teman, akan muncul seperti apa tadi ya, klik oke saja di sini, klik oke. Nah, sudah seperti ini tinggal klik oke, kemudian terdapat data diri calon pekerja migran Indonesia, bank pembayaran, status pembayaran, dan tata cara pembayaran. Nah, di sini data data teman-teman akan muncul dan status pembayarannya pun akan terlihat di sini belum bayar ya. Di sini belum bayar nih, seperti di kotak merah ini, dia belum bayar. Nah, untuk mendapatkan tata cara pembayaran, klik link di sini nih, lebih mendetail tata cara pembayaran. Jadi ada linknya itu tata cara pembayarannya di situ, lurusannya ya. Nah, klik di sini yang tanda merah ini. Nanti setelah itu teman-teman akan diarahkan ke sini, setelah diklik akan muncul tata cara pembayaran. Nah, jadi, tergantung teman-teman mau melakukannya pakai m-banking atau di ATM atau di mana ya. Saat melakukan pembayaran pastikan nama yang tertagih merupakan nama CPMI yang benar. Jika nama tertagih berbeda hubungi sendingkorea@gmail.com, itu email sendingnya ya. Jika sudah melakukan pembayaran akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, sudah ininya sudah bayar ya di sininya ya. Nah, klik lanjutkan pendaftaran kemudian diarahkan melengkapi data diri. Nah, jadi ini bolak-balik sebenarnya ya. Nah, klik lanjutkan, melengkapi data diri, periksa biodata berisi detail biodata CPMI, jika masih ada kesalahan bisa diedit data dirinya. Pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar ya. Nah, di sini diperiksa lagi, diperiksa ulang kayak gitu. Nah, ketika ketika sudah benar semuanya, klik selanjutnya lalu lakukan pemeriksaan, data orang tua. Di sini pemeriksaan data orang tua valid atau tidak, misalkan ada kesalahan nama, penulisan nama juga, ini akan berpengaruh ya teman-teman ya. Nah, klik selanjutnya lalu unggah dokumen sesuai persyaratan, pastikan dokumen berukuran tidak lebih dari 2 megabyte dan sesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Di sini JPG ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah scan foto, atau scan syarat-syaratnya yang lainnya, klik tombol pilih dokumen, upload dokumen lalu pilih unggah. Nah, pastikan mengunggah dokumen sesuai jenis file yang tadi ya, yang dipersyaratkan sebagai contoh foto profil, ukurannya juga, terus pastikan juga keterangan dokumen diunggah sesuai dengan data dokumen yang diunggah seperti contoh buku tabungan, pastikan semua keterangan yang diisi cermat dan detail. Selesaikan lamaran dengan memilih lokasi perekaman fingerprint, masa tinggal di Korea Selatan dan rincian bidang pekerjaan. Di sini teman-teman ya, perlu diperhatikan pemilihan lokasi perekaman fingerprint, masa tinggal di Korea dan rincian bidang pekerjaan. Untuk masa tinggal ini sendiri, ini masih dipertanyakan apakah masa tinggal untuk calon ya, sepertinya seperti itu. Jadi, masa tinggalnya atau untuk yang sudah pernah tinggal barangkali, tapi sepertinya tidak, soalnya ini umum ya. Jadi kalau misalkan masa tinggalnya teman-teman menggunakan visa apa, daftarnya kan, mungkin yang sudah berpengalaman ya, yang sudah berpengalaman di Korea, ini barangkali. Kalau teman-teman punya informasi yang lain, tolong, komen di kolom komentar untuk meluruskan video ini ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi jika semua data sudah benar, selanjutnya klik tombol simpan atau pilih oke. Setelah itu klik tombol simpan lokasi dan rincian bidang kerja. Rincian bidang kerja ini tidak bisa diganti, hanya bisa diklik saja oke. Dan jika muncul kotak hijau, seperti di bawahnya itu maka berarti, sudah berhasil disimpan teman-teman ya. Oke, dan itu sudah berhasil disimpan. Dan the next, nah, surat lamaran yang berhasil disimpan masuk ke dalam riwayat lamaran. Anda dapat mengeceknya pada menu riwayat penempatan lalu pilih riwayat lamaran. Bukti pra pendaftaran dapat diunduh di bagian tombol warna hijau. Ini bisa diunduh ya, bisa sebagai barang-barang bukti kayak gitu. Mohon diperhatikan tulisan di dalam kotak, jika tertulis, sudah melakukan perekaman biometrik maka tidak perlu datang ke BP3MI. Ini artinya calon CPMI sudah melakukan perekaman biometrik sebelumnya. Nah, jika sudah tertulis perekaman biometrik, dipantau dokumen perekaman biometriknya, di situ ada linknya juga ya, nanti disertakan linknya di bawah, deskripsi. Oke teman-teman, yang perlu digarisbawahi tadi, pada saat pemilihan lokasi perekaman, masa tinggal di Korea Selatan. Nah, di sini
ada 2 opsi pemikiran ya kalau menurut Didi, yaitu, masa tinggal yang kita rencanakan gitu loh, 5 tahun kan ya, atau mungkin ini juga untuk yang sudah punya pengalaman atau ex Korea ikut ujian kembali dan yang dicantumkan di situ masa tinggal waktu berada di Korea Selatan dari tahun berapa sampai tahun berapa, ini kemungkinan. Jadi untuk teman-teman, untuk hal ini, untuk kolom ini yang yang melalui LPK bisa ditanyakan ke admin LPK-nya ya. Nah, nanti dia akan susul kalau misalkan punya kesempatan akan, bikin videonya untuk mendetail ini. Soalnya Didi sendiri masih belum punya info validnya ini yang dimaksudkan, masa tinggal di Koreanya ini yang seperti apa gitu loh. Apakah untuk yang pemula ini rencana tinggal atau yang ex pemula, yang riwayat tinggal kayak gitu. Kalau riwayat tinggal kan berarti yang pengalaman pernah tinggal tuh, kalau misalkan rencana tinggal berarti untuk kita yang belum berangkat gitu, untuk teman-teman yang belum berangkat. Oke, demikian dulu video dari saya Didi Dermayu, semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman juga sukses lulus ujian phishing di tahun ini dan segera bisa bekerja ke Korea Selatan dengan selamat sentosa sampai berhasil pulang jadi juragan. Jadi berangkat pekerja migran pulang jadi juragan. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI Korea Selatan bisa.